saya mau nantangin warga, ngetes warga, kemampuan saya itu sampai di mana. Sedangkan warga PSHT dari Sabang sampai Merauke itu banyak yang bagus-bagus. Ya. Terus juga yang TNI banyak loh warga. Lah makanya, kemarin kan saya sempat ditelepon. Saya lagi di Jombang sama Ratu Bidadari juga. Wis, ada proyek nih. Alhamdulillah Mas Denny. Kalau Ratu Bidadari yang di sana kamarnya. Di Jombang Mas ya? Di Jombang Mas Denny. Saya lagi dihujat teman-teman ini. Gimana itu ceritanya tuh? Jadi ceritanya itu Mas Denny, awal mula itu kan saya lihat VT-nya Mbak Rianti. Ah. Yang dimana Mbak Rianti itu di VT-nya nyanyi yang ireng-ireng kelambine yang gitu. Disitulah saya timbul rasa semangat yang tadinya saya tidak ingin gabung ke latihan, akhirnya saya jadi semangat ingin gabung ke latihan. Oh, gara-gara terinspirasi dari lagu Ireng-Ireng salah satunya. Ya. Kemudian dari VT tersebut kan FYP. Dari VT tersebut FYP, akhirnya di saat Mbak Rianti live, saya diundang di live-nya beliau. Nah, kemudian saya dinaikkan di live-nya Mbak Rianti, kemudian ditanya sama Mbak Rianti, tujuan sampean ingin gabung itu apa katanya. Tujuan saya ingin gabung, pertama saya cari saudara, kedua saya ingin belajar bela diri. Tiba-tiba dengan spontan Mbak Rianti menjawab, apakah sudah siap di dower nih? Pengetahuan saya tentang PSHT yang 0 putul min 7 juta, ibaratnya blank, tidak tahu apa-apa tentang PSHT. Ketika ada omongan apakah sudah siap di dower nih sampai subuh. Tapi tahu sudah dower. Langsung dengan seketika saya menjawab, loh, kalau mau dowernya saya ya tunggu dulu. Ibaratnya kalau ya maaf nanti ini dipotong lagi, dibuat jedak-jeduk lagi. Kan biasa netizen seperti itu. Dan saya tidak pernah kalau ada yang ngomong kok beda ceritanya. Sampean mau di live-nya Kang Mas Sujarwo, mau di live-nya Mas Jimmy siapa? Gimbung orang Pekanbaru. Nah, kemudian saya tanya, lo tunggu dulu kalau mau dowerkan saya. Ibarat kalau kata warga kemarin sore, terus warga Bocil tiba-tiba mau dowerkan saya, mending saya ajak sparring dulu. Ternyata dower itu semacam gerakan pemanasan atau senam. Oh, jadi sebenarnya Mas Dede ini awalnya dower itu nggak tahu apa, maksudnya mungkin disiksa kan gitu ya. Maksud saya dower itu dipikir bibirnya mau dibuat dower. Oh, berarti miskomunikasi. Nah, seperti itu. Sampai pikir di dower itu bibirnya dibikin dower gitu ya. Betul. Iya. Nah, terus ketika saya ngomong tiba-tiba kalau mau dowerkan saya, ya saya cek dulu tendangan T-nya. Kalau ibarat kata tendangan T-nya celak gitu, saya mau. Tapi kalau tendangan T-nya nendang tomat aja nggak jatuh, ya saya minta maaf. Ibarat kata yang pengetahuan saya tentang PSHT 0. Kalau mungkin Mas Denny tentang pernyataannya Mas Denny, ya mohon maaf, dulu kan saya mantan dari militer. Ibarat kata saya yang tidak tahu, kalau di militer kan dulu saya yang modo Mas Denny. Siap. Jadi kalau si A ini tendangannya bagus, terus si B ini tendangannya lebih bagus, alangkah lebih baiknya kan saya latihan sama si B. Pemikiran saya seperti itu. Ternyata di PSHT itu tidak seperti itu, diutamakan persaudaraannya. Sebenarnya nggak masalah sih Mas, kalau milih pelatih ya nggak apa-apa, cuman jangan diumbar gitu aja. Makanya banyak yang tersinggungan, itu salahnya di sana aja. Saya kalau itu milih ya secara pribadi, silakan cari menurut kita pelatih ini layak menurut kita. Tapi
ketika kita ngomongnya di sosmed, nah ini jadi masalah seperti itu Mas. Betul, gitu loh. Cuma dari ekspresinya Mbak Rianti saya dinaikkan di roomnya, saya kan menjelaskan baik-baik, tapi ekspresinya Mbak Rianti dan temannya itu seolah-olah menghina saya. Jadi ekspresinya seperti ini. Jangankan saya yang bukan dulurnya, orang dulurnya aja yang naik tidak sesuai pemikirannya dia katain kok. Tapi kalau menurutku salah jenengan Mas berdebat sama cewek. Iya, makanya kan daripada ribut-ribut, mendingan kalau memang setelah saya tahu kalau PSHT itu tidak seperti itu, ya mendingan saya minta maaf, nggak ada ruginya juga. Oh, saya lebih respect kayak gitu Mas. Jadi ya Pak, bukan berarti merendahkan diri sendiri, yaitu sifat kesatria juga. Kalau memang merasa salah, tapi apa-apa sih, nggak ada rugi kan Mas? Nggak sakit. Nggak ada rugi, tidak sakit. Bahkan mohon maaf, yang tadinya orang itu tidak kenal dengan saya di pinggir jalan, akhirnya sekarang ya banyak juga warga-warga menawarkan, ayo latihan di tempat saya Mas. Iya Mas. Tapi Mas ini sudah latihan belum? Belum Mas, karena saya kan mau ngelawan Sampita bulan 7. Oh mau tanding dulu, mau tanding. Jadi jangan sampai nanti saya gabung cari dukungan gitu loh. Netizen ini kan pikirannya macam-macam. Tapi nanti sekarang dipikir cari dukungan. Setelah tanding sama Sampita menang kalah ikut latihan. Ikut latihan. Biarpun orang ngomong PSHT itu berat, bagi saya tidak ada yang berat kalau tidak ada niat. Ya. Tanding apa boxing? Kenapa? Tanding apa dengan Sampita boxing? Tinju. Ya sesama influencer Mas Denny. Bukan tinju beneran. Nah kalau tinju beneran ya jeleput saya. Lah terus kan sekarang banyak pemikiran warga-warga itu, berarti kamu pengen ngetes warga, Mas. Kunci pagar dulu. Kalau Lanjut. kalau saya mau nantangin warga, ngetes warga, kemampuan saya itu sampai di mana? Sedangkan warga PSHT dari Sabang sampai Merauke itu banyak yang bagus-bagus. Ya. Terus juga yang TNI banyak loh warga. Lah makanya kemarin kan saya sempat ditelepon sama mantan. Juga ada. Jenderal juga ada. Mungkin jenengan kenal sama Pak Toto Imam. Tahu. Beliau yang telepon saya, udahlah Dik, minta maaf katanya. Oh, siap jenderal, saya ngomong. Aduh, bingung deh. Nah, makanya. Ya, karena belum saya perhatikan semua kalangan ada, ya mungkin ada yang rusuh, ada yang nggak suka rusuh, jauh lebih banyak sebenarnya. Yang nggak suka rusuh tuh jauh lebih banyak. Cuman kan namanya media, ketika yang jelek itu yang di-up. Tapi kalau ada yang bagus nggak akan viral. Kenapa saya bilang yang nggak suka rusuh jauh lebih banyak? Buktinya semakin tahun semakin bertambah. Kalau S1 itu jelek, maunya rusuh aja, mungkin sampai sekarang faktanya S1 itu tidak bertambah ratusan ribu setiap tahunnya. Saya justru yang kasihan sama Ratu Bidadari, mungkin Mas Denny kenal kan? Nah. Tolonglah kalau memang yang warga itu kan teman saya, biarpun warga karbitan lah ibaratnya privat, dia kan juga dulure sampean. Ya tolong jangan dihujat, kasihan. Karena mental seseorang itu semuanya tidak sama. Ya itu tadi ya, karena sampean deket sama Mas Ratu Bidadari. Ratu Bidadari. Iya, kasihan dia dihujat segitu banyaknya. Mental seseorang itu kan beda-beda. Ada ketika kalau saya kenapa? Kalau cari mentalnya aman nggak? Bingung dia gitu loh. Yes. Berarti kasihan. pura-pura kuat aja mentalnya di ini ya. Kena juga ya.
Ya kena juga lah kalau saya dihujat orang-orang, ya hujatanmu sumber rezeki saya, hujat semakin hujat saya biar Ya, tapi biasanya Ratu Bidadari kuat-kuat aja sih, apa itu mungkin di belakang sedih juga kali ya. ya kadang-kadang orang di depan kamera, orang itu kan menilainya hanya di depan kamera Mas Denny, Soalnya di gitu. belakang kamera itu kan kita nggak tahu. Ya, yang hujat orang sendiri itu jauh lebih sakit dibanding yang menghujat Betul. orang lain. Mungkin kalau Mas Dede kan yang menghujat kan orang lain belum ada ikatan, jadi ya udah cuek-cuek aja. Tapi ketika orang sendiri yang menghujat, mungkin di situ sakitnya kali ya. Kayak saya, misalkan saya dihujat orang, Iya, kasihan. saya lebih sakit. Mending saya dihujat orang lain. Iya Mas Denny. Ya, salam buat Cak Ri ya. Oh siap, salam, respect Mas Denny. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.